Selamat malam semuanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan kami bersama dengan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan juga saya Vivi akan menemani saudaraku sekalian untuk memuji dan menyembah Tuhan selama beberapa menit ke depan. Sekali lagi selamat malam Indonesia, selamat berkumpul di dalam kasih Kristus Tuhan yang mempersatukan kita. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Luar biasa pertolongan Tuhan hari ini dalam hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ada tangan pertolongan Tuhan yang menyertaimu sepanjang hari ini. Mungkin Tuhan sudah menolong saudara dalam masa anak-anak tahun ajaran yang baru, masuk di sekolah yang baru, lanjut di jenjang yang lebih tinggi yang membutuhkan biaya. Saya percaya ada tangan Tuhan di situ. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, terbaling remah di rumah sakit ataupun juga terbaling lemah di rumah. Saya percaya ada tangan Tuhan di situ sedang menopang dan sedang menolong engkau serta menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Demikian juga buat saudara yang hari ini sedang mengalami kesedihan, kehilangan daripada orang-orang yang dikasihi. Saya percaya juga ada tangan Tuhan di tengah-tengah kesedihanmu. Ada tangan Tuhan yang sedang menopang, ada tangan Tuhan yang sedang menghiburmu di tengah kesedihanmu, di tengah kehilanganmu. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya menyapa Bu Yuli Nurhayati yang sudah bergabung dengan malam hari ini. Selamat malam Ibu. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan juga hambanya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu persiapkanlah hatimu di hadapan Tuhan, karena kita akan menyembah bersama-sama. Haleluya. You want more? You want more? Selamat malam yang sudah bergabung kembali bersama dengan kami malam hari ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau sekalian. Saudara bisa lemaskan badan saudara dulu, karena kita akan lompat lagi bagi Tuhan. Kita akan memuliakan nama Dia. Saudara bisa gerakan badanmu di tempat dulu. Kita senam tempat dulu. Mari mengucap syukur kepada Tuhan saudaraku, mengawali perenungan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan sudah jadikan buat kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Syukur bagimu.
Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan-Mu Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang bersandar kepada-Mu. Ya Bapa ya Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Gloria, haleluya. Kami beri hormat, kami beri pujian, kami beri sembah, kami beri syukur. Kami naikkan penghormatan kami naikkan pujian kami, seruan kami, sukacita kami Tuhan malam hari ini. Tuhan yang sudah mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan yang sudah mendatangkan kemenangan buat setiap kami hari ini. Lewati segala musim, lewati segala perkara, lewati segala tantangan situasi hari ini. Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Tuhan sudah memberi kami kekuatan. Dan Tuhan memampukan kami tetap memandang kepada janji-janji Tuhan yang ajaib. Kami hidup dalam firman-Mu. Kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menuntun tiap langkah kami hari ini. Di mana malam hari ini Tuhan, sisa-sisa waktu kami pada hari ini, kami mau Tuhan tenang di dalam Engkau. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau tenang di dalam firman-firman-Mu yang akan Engkau curahkan atas setiap kami. Kami mau duduk tenang diam. Kami mau melihat dan memandang kepada firman-firman-Mu yang menghidupkan kami, yang memberi kami kembali pengharapan yang baru, yang menghidupkan kami iman kami, yang menghidupkan kembali Tuhan sukacita kami, sehingga kami boleh tetap berharap kepada-Mu, supaya kami boleh tetap memandang kepada kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang sementara kami menyampaikan firman-Mu buat setiap kami. Tuhan, tutup bungkus kami, dan biarlah pewahyuan yang baru akan kami dapatkan sepanjang malam hari ini. Pemberitaan firman disampaikan, dan kiranya Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti live streaming malam hari ini maupun melalui channel YouTube GBS Purwokerto. Tuhan, taburan daripada firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Taburan-taburan daripada firman-Mu akan mendatangkan berkat, sukacita, kemenangan, dan iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam saudara kekasih yang tetap percaya bahwa Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Selamat malam Bu Yuli, selamat malam Pak Victor, selamat malam semuanya. Shalom, jumpa lagi bersama dengan kami Doa Sehati GBS Purwokerto. Saudara, malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang memperhatikan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi pada kenyataan yang dialami oleh kita seringkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, barusan tadi siang saya menonton sebuah berita bahwa ada sebuah mobil ya yang mengangkut telur ya mengalami kecelakaan, saudaraku. Tapi apa yang terjadi di lapangan, di situ diberitakan bahwa banyak orang berbondong-bondong bukan untuk menolong si supir yang terjepit di mobil tersebut, tapi justru
mengambil telur-telur yang berhamburan. Ya, ada yang 1 kantong, ada yang 2 kantong, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa hari-hari ini begitu mendesaknya berita kebenaran itu harus disampaikan. Kenapa? Ada banyak orang tidak mengerti bahwa hidupnya itu dalam pengawasan Tuhan. Ya, mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, si sopir juga ketika berangkat bekerja, mengendarai mobil, dia juga berdoa. Ya, si penjara, si pengambil telur-telur yang berhamburan itu juga setiap hari berdoa. Ya, si sopir berharap bahwa usahanya lancar, pekerjaannya lancar, ya, tidak terjadi mara bahaya. Si penjara telur juga berdoa, ya, kiranya diperlancar rezekinya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Jalan kehidupan yang sering dialami oleh setiap orang itu berbeda dengan doa-doanya. Ya. Apakah si supir kurang berdoa? Ataukah si penjara telur juga salah berdoa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang jelas, ya, doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan tidak sesuai dengan kelakuan kita, dengan iman kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seberapa besar orang punya empati kepada orang lain, seberapa besar seseorang itu punya belas kasihan kepada orang lain. Orang yang susah harusnya mendapatkan belas kasihan, tapi faktanya ada banyak orang sudah mati hati nuraninya. Ya. Pada setiap hari mereka kusuk berdoa, ya kan? Minta pertolongan Tuhan, usahanya diberkati, ya, rezeki lancar, tidak terjadi kecelakaan. Tapi apa yang terjadi? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa doa itu seringkali tidak menjadi kenyataan. Mengapa hal itu terjadi? Apakah Tuhan kurang mendengar doa-doa kita? Apakah kita yang tidak mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan? Seringkali banyak orang melakukan kesalahan, seringkali banyak orang melakukan perbuatan jahat bukan karena ia tidak tahu, tapi karena buta mata hatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang buta mata hati itu tidak penting soal haram halal, baik buruk. Yang penting aku kenyang, yang penting aku mendapatkan, aku membutuhkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan itu menuntun jalan hidup kita, ya. Kalau tahu orang lain mengalami kesusahan, jangan ditambah susah, ya. Kalau tahu orang lain sedang mengalami penderitaan, jangan dibikin menderita, ya. Seberapa besar kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita, sehingga tingkah laku kita itu mencerminkan doa kita dan iman kita kepada Tuhan. Jika kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang benar, ya. Jalan yang kita lakukan, yang kita jalani harusnya dapat menjadi contoh, menjadi terang dan garam bagi kehidupan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita hari ini masih merasa kurang percaya, mintalah Tuhan menambahkan imanmu. Jika imanmu hari ini mulai goyah, mintalah Tuhan meneguhkan imanmu. Jika engkau hari ini kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tanpa peduli itu baik maupun buruk, tapi itu semua dalam kendali Tuhan. Jika engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, percayalah bahwa hidupmu dalam kontrol Tuhan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, ya, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberkati kehidupan kita, melindungi kita dari segala kecelakaan. Walaupun faktanya kita masih mengalami hal-hal yang demikian, mengalami kekurangan, mengalami sakit, mengalami kecelakaan. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita dan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, kita tahu bahwa Tuhan di situ, ya, Tuhan sedang menunjukkan pertolongannya. Seperti halnya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bisakah kita melihat kebaikan Tuhan dalam setiap masalah kita? Bisakah kita melihat kebaikan dalam keterpurukan kita? Bisakah kita melihat kebaikan Tuhan dalam sakit penyakit kita? Bisakah kita melihat bahwa dalam penderitaan Tuhan di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sanggup menolongmu dari segala kesusahanmu? Percayakah engkau bahwa firman Tuhan berkata, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan sementara keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita lakukan melanggar kebenaran firman Tuhan, seperti halnya para penjara telur itu. Setiap pagi berdoa, bangun tidur berdoa, mau masak berdoa, mau makan berdoa, mau bekerja berdoa. Tapi dalam sisi yang lain, dalam situasi yang lain, dia melakukan kejahatan. Bukan melakukan hal yang benar, menolong orang yang susah, justru dia akan menambah kesusahan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin hari umur kita semakin tua, semakin hari umur kita semakin berkurang, bukan bertambah, ya, karena durasi kita ada di dunia ini semakin berkurang, saudara. Seharusnya semakin hari semakin tambah bijak. Semakin hari kita semakin tahu bahwa tujuan kita adalah kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, kepada Bapa di surga. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, kita masuk dalam area kerajaan Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara diberikan sebuah pilihan di usia saudara ini, saat ini, apa yang akan saudara lakukan? Lebih mengejar apa yang menjadi kepentingan dunia, atau kita menjadi berkat bagi dunia? Lebih mementingkan keinginan kita yang tidak punya manfaat, mungkin bermanfaat bagi diri kita, memuaskan ego kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu kita. Tapi apakah hidup kita di akhir-akhir ini bisa memuaskan, menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana doamu selaras dengan tindakanmu? Bagaimana doamu, ya, dijawab Tuhan lebih daripada yang engkau minta?
Jika sebuah lagu mengatakan walaupun gunung itu tidak berpindah, pencipta lagu mengatakan ku kan tetap percaya walaupun dalam menghadapi setiap masalah. Mungkin hari ini kita mengalami kekurangan, tapi dalam kekurangan itu, di balik kekurangan itu ada berkat yang baru melimpah ruah. Tuhan sudah sediakan, karena Tuhan itu Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu adalah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebagai umat pilihan Tuhan. Selama kita mau mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maukah engkau mengandalkan Tuhan? Bagaimana orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu terpelihara hidupnya walaupun mengalami banyak kesusahan. Mengikut Tuhan bukan berarti tanpa kesusahan. Justru dalam kesusahan itu iman kita mengalami ujian. Semakin banyak tantangan, semakin iman kita itu dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seberapa besar engkau menaruh harapan kepada Tuhan, saudaraku? Bagaimana kita menata hati? Bagaimana kita menata hidup? Bagaimana kita menata pikiran kita supaya tetap waras di tengah-tengah dunia yang tidak waras? Di Purwokerto juga terjadi sebuah kasus bahwa ada seorang nenek-nenek yang usianya sudah 52 tahun, ya, dia punya suami, ya, yang mengalami sakit stroke. Usia nenek yang sudah 52 tahun masih punya keinginan untuk apa? Menikah lagi. Tapi karena terbentur dia punya suami dan suaminya stroke. Jalan yang ia tempuh adalah bagaimana ia bisa menikah lagi dengan pria lain, maka ia habisi suaminya di tempat tidur dengan persekongkolan jahat, dengan menyuruh orang melakukan eksekusi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini berita-berita yang terjadi berseliweran akhir-akhir ini di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Bukan semakin hari semakin tua, semakin mendekat kepada Tuhan, tapi semakin hari semakin tua, nafsunya menguasai hidupnya. Bahkan kejahatan menjadi bagiannya. Apa yang terjadi? Nenek tua ini pada akhirnya menjadi tersangka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan tiap hari juga berdoa kepada Tuhan. Setiap hari juga mengucapkan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Tapi tidak selaras apple to apple dengan tindakannya. Bukankah ini seringkali kita alami, kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali kita menginginkan Tuhan melakukan apa yang menjadi doa kita. Tapi kita lupa bagaimana kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita seringkali memaksa Tuhan menjawab doa kita, tapi kita tidak mau mendengar, melihat, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi sepanjang seumur hidup kita, ya, naik turun dalam dinamika kehidupan kita, seringkali kita mengalami kejatuhan dalam dosa. Bagaimana menjadi orang yang diberkati, ya, seperti dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Ulangan pasal 28, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Ya, dalam Ulangan pasal 28. Ya. Kalau kita membaca ya ayat yang ke-8, pasti kita senang mendengarnya. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ya. Sekali lagi, jika kita mendengar firman Tuhan ini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di mana engkau tinggal, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Itu di mana engkau tinggal hari-hari ini, apa yang kau kerjakan hari-hari ini, apa yang menjadi usahamu hari-hari ini, apa yang menjadi kegiatanmu hari-hari ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ya, di dalam lumbungmu. Lumbung itu berbicara tentang mata pencaharian, saudara, kebutuhan yang kita perlukan tiap-tiap hari. Kebutuhan yang menjadi penopang kehidupan kita, mata pencaharian kita, ya. Pekerjaan yang menghasilkan untuk mengisi lumbung. Lumbung dan pekerjaan di sini ada benang merahnya. Ya. Jika orang tidak mau bekerja, lumbungnya kosong. Ya. Tapi orang yang bekerja, lumbungnya terisi. Apa yang menjadi pekerjaan kita hari-hari ini? Percayalah bahwa Tuhan memberkati setiap usahamu seperti firman Tuhan ini. Ya, tapi kenapa? Ada banyak di antara kita mengalami hal yang justru segala usaha pekerjaan yang kita lakukan, ya, hasil yang kita dapatkan tidak bisa memuaskan hasrat dan kehidupan kita. Justru kita sering mengalami mengeluh. Kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih. Seperti pujian tadi, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bisakah kita bersyukur dengan perkara-perkara yang terjadi yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Syukur bagimu itu artinya kita menikmati kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap masalahmu engkau bisakah bersyukur? Faktanya Pak, ya, lumbungku kosong, pekerjaanku no profit. Tidak bisakah Tuhan menolong fakta yang terjadi dalam kehidupanmu? Bukankah Tuhan itu maha segalanya? Ia sanggup menolongmu dalam segala perkara jika berani mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini terdapat di ayat 1 pasal 28 kitab Ulangan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan baik-baik suara Tuhan? Ya. Renungkan firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan, jalan hidupnya akan dituntun oleh kebenaran. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ketika sudah mendengar dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bukan mendengar lalu melupakan.
banyak orang Kristen itu datang beribadah di gereja, ya, bukannya mendengar kebenaran firman Tuhan dan membawanya pulang, tapi mendengar untuk melupakan. Ketika keluar dari pintu gereja, banyak orang yang sudah melupakan apa yang sudah ia dengar. Ya, keluar dari pintu gereja sudah bertingkah laku yang aneh, saudaraku. Sudah berpikir yang aneh. Jadi sebentar dipuaskan dalam otaknya, tapi tidak sampai tersimpan. Ya, tidak mengalami penyimpanan dalam memorinya. Bagaimana iman kita bertambah teguh di dalam Tuhan, sementara ketika kita pulang dari ibadah, kita tidak membawa pulang kebenaran firman itu. Ya, sekali lagi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jika engkau percaya pada perkataan Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, Tuhan mampu mengangkatmu ke atas. Artinya apa? Tuhan sanggup menolongmu dari keterpurukanmu, dari masalahmu, dari sakit penyakitmu, dari usahamu yang gagal, termasuk pengelolaan dalam berkat Tuhan yang gagal. Ya. Kita seringkali menyalahkan keadaan, kita seringkali menyalahkan orang lain, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa? Dan kenapa? Tidak menyalahkan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi juga saya mendengar sebuah testimoni. Ada sebuah cerita ketika ada seseorang yang datang beribadah ke gereja. Ketika sudah sampai di dalam ruangan ibadah, ya, dia mencium bau busuk tai kucing. Ya, dia bingung. Di dalam gereja kok ada bau tai kucing, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan baunya itu menyengat hidungnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ia memperhatikan kanan, kiri, depan, belakang. Ya, ternyata yang dia lihat juga sedang memperhatikan dirinya. Ya kan? Di seluruh ruangan itu ada bau tai kucing, saudaraku. Ataukah orang lain yang ada di situ? Ataukah gerejanya yang tidak dibersihkan? Ya. Orang tersebut, ya, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Siapa tahu dapat menemukan sumber bau tai kucing. Tapi tanpa sadar, dia melihat ke bawah. Dia melihat telapak sepatunya. Ternyata bau tai kucing yang menyengat itu berasal dari telapak sepatu kakinya. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Masalah yang terjadi, kita melihat orang lain, kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan sering menyalah-nyalahkan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Saudara, seperti orang tadi yang ternyata dialah yang menginjak tai kucing dan membawa masuk ke dalam ruang ibadah. Sadarkah kita bahwa sebenarnya kebanyakan kita juga melakukan hal yang sama seperti cerita tadi? Bahwa kita seringkali menyalah-nyalahkan orang lain dalam kehidupan kita tanpa sadar bahwa kesalahan itu ada di pihak kita. Tapi kita minta Tuhan memberkati hidup kita. Jika itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak akan pernah sampai. Maka di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, ya, apa janji firman Tuhan?
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mungkin gajimu tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu. Pendapatmu tidak mencukupi apa yang menjadi keperluanmu hari-hari ini. Seringkali kenapa Tuhan tidak cukup? Coba seperti orang yang membawa tai kucing tadi. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan seberapa besar pendapatan, seberapa besar gaji kita, tapi coba kita periksa diri kita, hidup kita, tindakan kita, apakah kita melakukan kesalahan? Mungkin kita sudah merasa benar bahwa kita bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, tapi seringkali ada banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita salah dalam mengelola berkat Tuhan. Untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran, tindakan-tindakan yang tidak peruntukannya. Maka seberapa besar pendapatan yang kita miliki akan selalu kurang. Sementara ada banyak orang yang memiliki pendapatan kecil tapi dia pandai bersyukur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana jika kita diberkati Tuhan dengan berkat yang besar? Mampukah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengelola berkat Tuhan itu? Supaya apa? Janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Tempat dan posisi lokasi tidak menjadi masalah, berkat itu datang kepadamu. Mungkin pekerjaanmu dipandang rendah oleh orang lain. Mungkin pekerjaanmu tidak ada gengsinya. Mungkin usahamu itu kecil. Tapi jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memerintahkan berkat untuk datang kepadamu, maka hal itu akan terjadi. Baik engkau ada di kota maupun engkau ada di desa. Ya kan? Tidak mungkin di kota ada ladang. Kecuali pertanian modern. Ya. Di ladang adanya di pedesaan. Baik di kota maupun di desa, jika Tuhan yang berkehendak bisa memberkati kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Artinya apa? Rumah tanggamu diberkati, ya. Berkatmu ditambah-tambahkan. Bagaimana kita bisa berkata syukur bagimu? Itu menjadi bagian kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini biasanya pekerjaan wanita. Ya. Pekerjaan suami diberkati, pekerjaan istri diberkati, saudaraku. Baik di luar maupun di rumah, berkat itu diperintahkan Tuhan mendatangi kehidupanmu. Ya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Keluar masukmu, ya, diberkati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini, belajarlah mengandalkan Tuhan dan belajarlah untuk selalu minta hikmat Tuhan bagaimana kita mengelola berkat Tuhan dalam kehidupan kita supaya apa? Kita dapat berterima kasih kepada Tuhan.
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Itu yang akan keluar dari mulut bibir kita. Belajar berterima kasih kepada Tuhan diselaraskan dengan tindakan kita. Kita bilang terima kasih kepada Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi pada faktanya ada banyak penjarahan terhadap orang lain. Itu tidak baik. Itu tidak benar, saudaraku. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Tapi kita menghabisi orang-orang di sekitar kita. Itu tidak benar, itu tidak baik. Mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, siapapun saudara hari-hari ini yang sedang bergumul dengan hidupmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu, sanggup melindungimu, sanggup memeliharamu, sanggup memberkatimu. Yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, dipulihkan dalam segala hal, dipulihkan keluargamu, pasanganmu dan anak-anakmu, dipulihkan juga berkat dalam pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya Tuhan sanggup menolong apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat merenungkan kebaikan Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan menuntunmu dalam setiap langkahmu, dan berkat itu diperintahkan Tuhan mendatangi kehidupanmu. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Taruhkan roh puji-pujian dan penyembahan itu di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bernyanyi, untuk menari.